Aja ya. Yes. Oke, Sip. shalom semuanya. Malam ini kita akan mengadakan ibadah GIC. Seperti biasa, kita akan memulai ibadah GIC kita dengan doa. Saya persilahkan untuk Bu Cieni ya, untuk membuka dalam doa. Silakan Cieni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada malam harinya Tuhan, kami boleh berkumpul ya Tuhan, bersama untuk ber-GIC ya Tuhan, walaupun kami berjauhan, kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada Tuhan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, silakan Andrew untuk pimpin kita dalam pujian. Shalom saudara semua. Shalom Kak Pedro. Ada sukacitanya, amin. Amin. Amin, amin. Kita online gini harus tetap bersukacita, amin. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tahu
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan berdoa. Silakan Pak Santo untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Walau kami tak percaya, walau kami tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, walau kami tak melihat rencana-Mu Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, sebab pengharapan hanyalah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di malam hari ini kami telah dikumpulkan untuk sharing firman Tuhan, terlebih daripada pujian penyembahan ini, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami
untuk men-sharingkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pak Dedi ya Tuhan, untuk men-sharingkan firman ini. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati setiap kami. Buka telinga kami, dan firman-Mu itu tergenapi di dalam hati kami, dan kami percaya kami pun dapat melakukannya setiap hari dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Santo. Silakan Ko Yusuf. Terima kasih. Shalom semua. Suara kedengaran dengan jelas tidak? Shalom semua. Oke. Jelas. Shalom. Dan pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita bisa mengikuti ibadah Growing Grace Selasa 10 Agustus 2021. Lepas dari keterpurukan ekonomi, firman-Nya ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Saya ringkas saja peristiwa hidup yang dialami oleh janda ini. Mungkin dialami juga oleh kita di masa sulit ini. Ada 4 tips yang sudah diberikan, sudah dijabarkan oleh Pastor Fendi pada hari Minggu, 4 tips untuk keluar dari keterpurukan. Yang pertama ada di ayat 1, saya bacakan. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Tips pertama adalah find the respect source, artinya menemukan sumber pertolongan yang tepat. Janda itu mencari Elisa, bukan sumber keselamatan yang lain, dukun atau pelipat ganda uang ataupun itu. Dan nama Elisa artinya God is my savior, penyelamat. Raja Daud pada saat terpuruk dan terjepit mengalami jalan buntu, Raja Daud pun tetap mencari Tuhan. Firman-Nya ada di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya bacakan nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita jangan salah mencari sumber lain. Firman-Nya juga ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di saat kita mengalami masa sukar, di saat kita terhimpit keterpurukan ekonomi, kita harus percaya. Jangan kita melihat dari masalah kita yang besar, tapi kita melihat Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kunci segalanya dalam sejauh. Seperti Tuhan cari selama Ia berkenan, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan pun juga pernah berfirman kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kepadamu. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masa sukar, yang pertama kita harus cari Tuhan. Karena Tuhan adalah kunci segalanya dalam hidup kita. Yang kedua, ayatnya ada di 2, saya bacakan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tips yang kedua, find something essential to start with. Prinsipnya adalah Tuhan tidak serta-merta langsung menjawab permintaan kita. Ingat, jangan gagal fokus ketika Tuhan tidak menjawab. Janda ini mampu menemukan
apa yang ada padanya, bukan meratapi apa yang tidak dia miliki. Seperti perumpamaan seperti biji sesawi. Tapi kalau berfungsi dengan benar, hasilnya besar dan maksimal. Firman-Nya ada di Matius 13, 31 sampai 32. Nah, Tuhan bisa saja mujizat itu secara instan, tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau itu mujizat itu ada yang ada di dalam hidup kita. Contohnya, apa yang ada di dalam hidup kita supaya mujizat itu akan terjadi? Ya, saya simpulkan itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua perbuatan. Nah, kalau kita punya iman tanpa perbuatan, seperti firman tertulis, hakikatnya mati. Firman itu firman itu seperti bahan bakar. Perbuatan itu seperti kendaraan. Ketika kita memiliki iman, memiliki bahan bakar, tetapi kita tidak memiliki kendaraan, percuma. Dan kalau kita punya kendaraan dan tidak memiliki bahan bakar, sia-sia juga. Tujuan sih sampai. Walaupun kita punya kendaraan tidak punya bahan bakar, sampai kita bisa dorong kendaraan itu sampai tujuan. Tapi sebelum sampai tujuan kita sudah putus asa. Kita sudah capek untuk dorong kendaraan kita ke tempat tujuan yang kita tempuh. Makanya yang diperlukan di sini Tuhan mau kita memiliki iman dan perbuatan. Ketika kita memiliki satu paket ini, percaya semua itu pasti akan terjadi dan mujizat itu akan nyata. Yang ketiga, ayatnya ada di ayat 3-6, saya bacakan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bencana-bencana dari luar, daripada segala tetanggamu, bencana-bencana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bencana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bencana-bencana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bencana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang ketiga, tipsnya faithful to proses. Tuhan kita mencintai proses. Tuhan bisa saja seperti Pastor Fendi khotbah pada hari Minggu, kita butuh ikan, Tuhan bisa turunkan hujan ikan. Tetapi Tuhan juga tidak mau seperti itu. Tuhan mau proses. Ketika kita sudah memiliki iman dan perbuatan, kita harus melakukan proses itu. Seperti ada logika terbalik, buli kecil tuang ke buli besar. Prosesnya terbalik, unik sekali. Dan janda ini melakukannya dengan setia dan trust. Seperti 10 orang kusta dalam Lukas 17. Itu tidak disembuhkan secara spektakuler. Hanya disuruh jalan atau pergi saja dan mujizat itu terjadi. Hanya perlu percaya. Hanya perlu percaya dan iman dan perbuatan harus kita melewati proses. Ketika kita sudah mempunyai iman dan perbuatan, kita harus melakukan proses untuk menuju sampai tujuan. Seperti 10 orang kusta ini. 10 orang kusta ini Tuhan memerintahkan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 10 orang kusta ini, dia mendengarkan perintah Tuhan. Dia berjalan menuju para imam-imam dengan keyakinan, dengan iman, percaya, maka terjadilah mujizat pada 10 orang kusta ini. Yang keempat, yang ketiga, kita harus mau mengikuti proses. Yang keempat, ayatnya di ayat 7. Yang keempat ada di ayat 7. Saya bacakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah.
Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Yang keempat adalah fokus on goal. On goal. Jangan lupakan Tuhan setelah mujizat terjadi. Harus dilanjutkan dengan usaha, proses yang harus berlanjut. Seperti 2 Korintus 4 ayat 17, saat kita fokus pada tujuan, kita akan kuat menjalani proses dalam hidup. Seperti pelari halang rintang yang fokus untuk finish. Di sini ketika kita sudah meraih mujizat yang kita raih, yang kita sudah perbuat, tetap menyembah Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Pada saat kita di masa tenang, pada saat kita di masa duka, suka, kita tetap mencari Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan, jangan kita pergi ke tempat yang lain. Jadi inti pada malam hari ini di GIC ini ada 4 tips bagaimana kita mau lepas dari keterpurukan ekonomi. Dan yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita mau mempunyai iman yang ada dalam hidup kita supaya mujizat itu nyata di dalam hidup kita, dan mujizat itu terjadi itu ada di dalam diri kita, yaitu iman dan perbuatan. Dan juga kita juga yang ketiga mau menerima proses. Ketika kita sudah menerima proses, dan keempat kita sudah menerima mujizat itu, tetap kita percaya sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tidak melupakan apa yang kita lakukan dari awal, dari kita terpuruk sampai kita sudah menjadi sukacita, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Nah, saya juga ada mau sharing juga untuk dalam tip ini, seperti tema Agustus ini kan, gereja kita kan temanya inovasi untuk lepas dari keterpurukan. Puji Tuhan, melalui tema ini, melalui firman ini juga saya mau buat kesaksian dalam kehidupan saya, dalam hidup saya. Contoh seperti saya, seperti Ko Fendi pernah bilang minggu yang lalu, saya kan berdagang di jual botol kemasan. Nah, puji Tuhan, selama saya menjalankan usaha itu, ya tidak gampang sih dan tidak mudah. Saya harus mempelajari juga kompetitor-kompetitor saya, supaya gimana usaha saya ini berjalan gitu. Makanya dari saya menjual botol, saya melihat atau mempelajari kompetitor saya bagaimana market plan-nya, dan akhirnya saya menemukan jual botol sambil sablon. Jadi puji Tuhan, dari situ aku modifikasi menjadi inovasi dan jual botol sambil saya sablon, supaya pertama keuntungannya saya mengikat customer saya supaya tidak lari ke tempat lain untuk dia repeat order, kemudian kalau habis dia repeat order terus. Makanya saya puji Tuhan buat rancangan sablon can. Puji Tuhan tiap bulan ada aja untuk mengikat customer baru yang datang kepada saya, dan saya juga bisa membantu teman saya yang kerja di sablon supaya dia dapat kerjaan, dan juga saya dapat tambahan juga dari cetak sablon. Jadi income saya tuh bukan hanya dari jual botol, tapi saya juga dapat dari sablon. Dan juga rencana juga saya lagi proses membuat hampers ya, kemasan kardus buat botol saya, tapi masih belum terrealisasi, masih sedang dililis untuk ke depan hari raya, hari besar itu perlu hampers. Makanya nanti aku lagi cari bahan-bahannya. Dan juga puji Tuhan juga penjualan saya juga tiap bulan itu di atas rata-rata 12.000 sampai 15.000. Tapi saya bilang sama istri saya, ini masih dalam proses nih. Karena kita percaya target kita itu 100.000. Karena Indonesia ini luas, saya bilang banyak pedagang-pedagang kafe dan resto. Target kita 100.000, 15.000 ini saya bilang masih proses. Kita tetap harus berdoa, harus inovasi, harus bisa mencari market pasar ke seluruh Indonesia, Pak. Itu aja sih yang saya bisa sharingkan dan bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih untuk dukungan doanya, dan teman-teman tetap inovasi dalam masa sekarang. Kita percaya
Tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha menggunakan iman dan perbuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sharingnya Ko Yusuf, sangat memberkati. Sebelum kita akan sharing sama-sama rame-rame, teman-teman, kita akan tutup dulu dengan doa ya untuk firman Tuhan yang sudah di-sharingkan oleh Pastor Dedi nih. Oke, silakan Bu Ciani untuk doa untuk firman ya. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kami berjauhan, tapi firman-Mu tidak terhalang oleh jarak dan waktu Bapak. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Dedi menjadikan kekuatan kami masing-masing Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak buat semua yang Engkau berikan kepada kami Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Ciani, terima kasih Ko Yusuf untuk sharing firman-nya hari ini. Oke, teman-teman, kita akan buka untuk acara selanjutnya yaitu diskusi firman. Silahkan kalau ada yang mau diskusi bisa unmute ya. Saya udah buka. Nanti ada Pastor Charlton juga nih yang bisa ngebantuin untuk unmute. Mungkin satu-satu dulu kali ya. Mungkin ada yang dapat sesuatu dari firman hari Minggu atau dari pengalamannya tadi Ko Yusuf membagikan dari pengalaman sendiri ya. Jadi itu pengalaman real yang dialami dalam pekerjaannya ya, usahanya merintis. Saya tahu banget beliau cerita sama saya bulan Januari kalau nggak salah ya, mulai tahun ini. Ya nggak mudah memang, tapi beliau lakukan. Saya bilang sama dia ya semua dilakukan semuanya dari hal yang kecil ya. Jadi saya bilang ya tapi memang beliau punya iman yang besar. Bisa 100.000, saya bilang 10.000 aja. Waktu awal-awal saya bilang 10.000 aja udah banyak ya. Tapi sekarang puji Tuhan tadi beliau sampaikan sudah 12-15.000. Puji Tuhan ya. Saya percaya Tuhan Yesus emang luar biasa dahsyat. Kita anak-anaknya yang punya iman akan mengenapi Yohanes 14 ayat 12, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang jauh lebih besar dari apa yang Yesus sudah pernah kerjakan. Oke, silakan bisa sharing. Kalau nggak ini nanti saya tunjuk. Ini ada anak saya nih, Kesia mungkin, Kesia? Ya. Ya, Kesia silakan bisa sharing juga. Apalagi di masa-masa pandemi, mungkin ada cerita something. Keluarga baru juga. Silakan, C. Shalom semuanya. Ini mau sharing dikit aja sih tentang yang kedua ya mungkin. Find something essential to start with. Ini kan udah dijelasin kan kalau Tuhan itu nggak langsung jawab permintaan kita. Ini tuh sempat bahas juga sama Pastor Charlton ya. Kenapa sih kayak Tuhan itu nggak langsung jawab apa yang kita mau gitu kan. Jadi penjelasan dari Pastor Charlton sendiri waktu itu juga dia bilang Tuhan tuh akan ngasih kebutuhannya itu sesuai dengan kita. Jadi ilustrasinya kalau misalnya aku sekarang masih umur misalnya SMP minta doa sama Tuhan minta mobil gitu kan. Itu bahas tapi Tuhan tuh bilang kayak ini kamu belum perlu mobil gitu. Tapi nanti tunggu mungkin udah kuliah, udah kerja, doa dan mungkin katanya papi mami ngelihat aku bagus gitu terus udah ada kerjaan, itu mungkin Tuhan akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini juga terjadi perenungannya beberapa hari ini. Kayak beberapa waktu lalu sempat struggle cari kerjaan, kayak pindah perusahaan kan. Jadi sempat lamar-lamar di beberapa perusahaan, terus ada juga di satu startup yang warna oranye. Itu kayaknya udah oke banget, itu kayak 4 hari interview, 4 harinya itu jadi lanjut nih dari hari pertama sampai hari keempat gitu. Kayaknya udah kasih tau papi mami nih, kayaknya seneng nih, positif gitu kayaknya gitu kan. Interviewnya kayaknya
oke gitu. Cuman di tahap terakhir ya gak lolos gitu. Nah, di situ sih belajar juga ya, kayak kalau sesuatu yang aku mau banget gitu kan, mau gabung sama mereka di e-commerce yang startup yang warna oranye yang terbesar di Indonesia sekarang, mungkin belum gitu ya waktunya gitu. Karena emang waktu di situ tuh dia jelasin juga job desk-nya itu megang 35 accounts. Jadi mungkin banyak gitu ya. Terus sempat kayak questioning juga sih, kenapa ya kok kayaknya udah positif tapi belum gitu. Terus nyari-nyari lagi, terus puji Tuhan dapet di tempat yang sekarang startup juga, bergeraknya di social commerce sih. Mungkin kayak Tuhan tuh nggak jawab doa waktu itu karena mungkin ya mau sama seperti firman yang tadi sih, Tuhan itu kan mau kita tuh berproses. Jadi mungkin aku diproses dulu kali ya di perusahaan yang sekarang, gitu, di tempat yang sekarang. Belajar dulu nih, jangan langsung maunya yang ke gede gitu ya. Puji Tuhan kalau bisa dapat langsung ke tempat yang besar gitu. Tapi ya mungkin ada proses-proses yang aku masih harus belajar, masih harus lewatin untuk nanti mungkin bisa gabung di sana gitu sih. Jadi small step atau baby step apapun itu sih penting. Yang penting kita tetap berharap sama Tuhan, tetap bersandar. Bukan kalau kita nggak dapet, bukan artinya Tuhan doaku kok belum dijawab, belum ini. Tapi percaya sih pasti Tuhan ada maksud, ada rencana yang buat kita. Itu sih. Amin. Oke, Kesia, terima kasih sharingnya. Ya. Mantap. Oke. Sesuai dengan memang konsultasi sama Om Charlton memang luar biasa. Om. Oke, Kesia, tetap semangat ya. Nggak ada yang terlambat dan nggak ada yang terlalu kecil ya. Seperti seeds-nya kemarin ya. Biji sesawi memang biji yang paling kecil, tetapi ketika dia berproses, ya Alkitab juga justru mengatakan bahwa ketika sesawi tumbuh itu dia jauh lebih besar daripada sayur-sayuran lain ya. Jadi memang manusia pengennya instan. Kalau kita pengen lihat, wah kayaknya kerja di startup warna oranye, warna hijau, warna merah, kayaknya bagus. Warna oranye, tunggu, saya mau interupsi Pak. Warna oranye itu apa? Jackmania atau apa sih Pak? Oh, you know lah, nggak usah ditegesin lah, itu tahu lah. Jackmania ini. Jadi memang kita pengennya instan ya, teman-teman juga sama lah, sama. Kita semua sama. Manusia itu memang secara jasmani itu memang sering sekali yang namanya suka ya sama sajian suguhan yang besar, yang instan, yang cepat. Tapi kadang menurut saya Tuhan itu nggak langsung serta-merta menjawab ya. Jadi ya memang ada prosesnya gitu. Tapi percayalah, saya percaya indah pada waktunya. Ujungnya itu pasti indah ya. Kita nggak ngerti kenapa ya begini-begini. Tapi ketika kita sudah melalui proses itu, kita bisa melihat, oh iya Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang merajut satu hal yang indah dalam kehidupan kita semua. Oke, terima kasih buat Kesia, terima kasih buat Pastor Charlton juga. Oke, selanjutnya yang masih muda juga, siapa nih? Saya nggak dipanggil, saya masih muda iya. loh. Oh iya, silakan. Iya, aduh. Iya, kalau udah ngomongin. Ya, silakan maminya. Saya mesti tutup ini. Enggak ada. Saya tidak menanggapi dari firman Tuhan. Saya sebetulnya mau ikut sharing minggu lalu, tapi rupanya bagiannya nggak sempat karena waktunya kurang. Jadi yang saya mau sharingkan itu adalah betapa saya itu juga mengucap syukur bahwa di dalam masa pandemi ini ternyata gereja kita itu sangat memberkati banyak orang, termasuk di dalam pelayanan-pelayanan digitalnya itu. Pada saat awal mula-mula pandemi kan sepertinya kita semua mungkin yang sering syuting lah ya, para artis-artis sinetron, teman-teman semua yang ikut tiap hari Minggu, Sabtu itu tapping ya, mungkin juga lelahnya, capeknya, bosennya mungkin juga seperti
teman-teman si Suhendri, si Pastor Fendi, Pastor Charlton, Pak Rudi, Pak Dedi, dan kawan-kawan semuanya mungkin juga merasakan kebosanan dan ada sedikit rasanya kayak ini benar nggak sih gitu loh, dan ini apakah benar bisa jalan atau enggak. Tetapi sesudah dijalani di dalam 1 tahun ini, saya melihat di 1 tahun ke belakang bahwa apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, terutama tim multimedia dan kekompakan kawan-kawan, saya lihat bagaimana itu miracle is free, bagaimana mendoakan orang satu persatu, bagaimana juga setiap hari juga selalu ada orang-orang yang menelpon untuk minta didoakan. Maka dari situ saya belajar bahwa perbuatan kecil yang sudah dilakukan selama konsisten selama 1 tahun, maka itu mulai membuahkan hasil, dan itu membuat saya merasa sangat bersyukur gitu loh, bahwa di dalam keterbatasan kita pun, dengan kita tidak bisa berbuat apa-apa pun, ternyata masih bisa memberkati orang dari acara yang kelihatannya juga biasa-biasa aja dan itu-itu aja gitu kan. Tetapi bahwa apa yang dilakukan selama ini buat teman-teman semuanya, saya sangat mengucap syukur. Nggak tahu, mungkin waktu itu saya merasa tuh wah ternyata ini kalau menjangkau ke beberapa daerah dan juga beberapa pelosok seperti omsetnya Pak Dedi tadi ya, dia sudah memikirkan yang Indonesia Raya gitu loh. Nah itu juga yang dengan siaran kita itu bisa menjangkau juga ke semua daerah dan untuk ke semua orang yang sedang terpuruk ya dan sedang butuh pertolongan gitu loh. Ternyata banyak sekali di luar sana. Nah, inilah sharing saya yang saya sudah mau keluarkan dari minggu lalu. Begitu sih, Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Gem. Ya. Iya. Oke, Jadi thank you. memang kesiapan itu akan bertemu dengan kesempatan. Luar biasa. Ini di ayat mana itu, Pak? Kesempatan bertemu dengan kesempitan. Apa tadi? Kesiapan bertemu dengan kesempatan. Salah saya. Itu Noah 1 ayat 2. Gitu ya. Ini gembalanya kalau nggak hafal nanti tak ganti Pak Charlton loh. Terima kasih. Saya ngurusin GIC saja sudah repot. Nontonin sampai 2 jam itu Pastor Fendi sampai saya pindah ke warung kopi. Oke, saya beralih ke Ibu Tri. Ibu Tri ada, Ibu Tri? Ada cerita apa ini, Bu Tri? Ibu Tri ada? Ada, Bu Tri ada. Oh, hadir ya. Ya, silakan Bu Tri. Sudah kedengaran. Oh, udah ya. Oke, silakan Bu Tri. Ya, Gimana update-nya? Kalau kesaksian saya sih ya cuman mengucap syukur aja sih karena penyertaan Tuhan juga. Sampai hari ini juga kami masih diberi kesehatan, kelancaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Penyertaannya luar biasa sih, Pastor. Cuman itu aja, nggak ada hal yang terlalu istimewa sih. Karena setiap hari juga, ya Tuhan sertain aja begini. Jadi nggak pernah ada masalah yang terlalu besar, nggak ada yang kita terus mengalami yang depresi segala macam. Padahal memang kalau dipikir masa-masa pandemi ini kan semua orang itu ada kemungkinan bisa depresi kan. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Itu aja sih, Pastor, dari saya, Mas. Oke, terima kasih Ibu Tri. Ya, buat saya mungkin menanggapi Ibu Tri, kita juga perlu sadarin ya, maksudnya yang tadi Bu Tri bilang mungkin kelihatannya remeh ya mungkin ya. Oh ya, saya hidup oke gitu di pihak Tuhan di ini. Cuman kalau menurut saya kita masih, kalau saya ya cuman melihat kehidupan Bu Tri gitu ya, sekeluarga punya anak 4 gitu, dengan kondisi saat sekarang ini beliau masih bisa menjalankan dengan sehat ya, dan puji Tuhan tadi yang dibilang nggak depresi gitu ya. Saya mengatakan bahwa itu penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu privilege menurut saya ya. Banyak sekali orang yang mungkin anaknya atau nggak ada anak, atau mungkin anaknya lebih sedikit, lebih stres gitu ya. Mungkin pontang-panting sana-sini.
Ada yang teman saya yang kerja dari istilahnya dari malam sampai pagi sampai dia nggak tidurnya kadang-kadang katanya di kendaraan gitu ya, maaf ya. Jadi saya membayangkan hal-hal seperti itu gitu ya, maksudnya masih banyak loh orang-orang yang begitu susahnya hari-hari ini pandemi ini untuk mencari berkat, untuk mereka sekedar mengisi perut mereka gitu. Jadi saya melihat kalau Bu Tri bisa bicara seperti itu, menurut saya gitu, sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi itu satu hal yang amazing, yang nggak apa-apa Bu Tri, itu juga sebuah bukti bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Oke, thank you Bu Tri buat kesaksiannya. Percaya ya, nanti lebih dahsyat dan luar biasa. Oke, tadi ada Pak Hendri Giovanni. Tadi mau bicara apa Pak Hendri? Dilanjutin. Pak Hendri. Ya, shalom Giovanni. semua teman-teman. Pak Hendri, ya gimana? Silahkan. Ini ngomong masalah yang tentang ini dulu nih, yang saya dengar lagi sharing ya. Tentang proses ya. Kebetulan saya ini juga saya kalau ngomongin proses ini kena ke hati saya soalnya kalau ngomongin proses. Ya, nggak apa-apa. Semua masing-masing ada prosesnya. Gimana prosesnya? Jadi, Pak Hendri gimana? Ini tentang Tuhan ya, bukan tentang ya. Yang lain ya. Jadi kebetulan saya ini kan saya itu nenek moyangnya ini nggak ada yang Kristen jadi gitu. Jadi mama saya ini semua leluhurnya itu beragama Islam dan papa saya ini leluhurnya itu beragama Buddha. Jadi saya ini blasteran juga. Tapi ya naik proses. Jadi proses ini bisa saya ke Kristen itu juga ini termasuk ya itu yang mengenai bahwa Tuhan menyentuh saya itu. Saya kadang-kadang saya sedih. Cuman mau cerita di sini terlalu panjang kayaknya dari awal sampai akhir terlalu panjang. Tapi intinya gini bahwa proses itu mengajarkan kita tentang ini yang baik dan ini yang tidak baik. Ini yang benar dan ini yang tidak benar. Itu buat saya ya. Karena kita ini hidup itu mencari kebenaran bukan mencari kebaikan. Kalau kita mencari kebenaran ya tujuannya. Jadi saya mau masuk mau ikut Tuhan Yesus karena kebenarannya bukan yang lain. Karena semua agama baik kok. Tapi kebenaran itu belum tentu ada di mereka. Cuman saya kalau ngomong ini agak ini ya, maksudnya agak gugup karena baru. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman semua, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa kok, Pak Hendri. Di sini kita komunitas ya, jadi untuk sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Jadi selama kita mau belajar, menurut saya sebuah langkah yang baik. Ya tadi yang Pak Hendri ngomong, menurut saya yang satu saya bisa simpulkan sebuah kasih karunia ya Pak ya. Jadi dari keturunan betul. yang saya bisa begini karena kasih karunia. Ya itu satu. Karena saya juga banyak kesalahan lah, banyak pelanggaran sebelumnya. Saya mengutip kata-kata Pastor Charlton yang kemarin, every saints have their dark past gitu. Jadi semua orang kudus dan semua orang suci punya masa lalu yang buruk. Dan dia punya satu quotes yang lanjutan. Every sinners have rights for the bright future. Jadi setiap orang pendosa sekalipun masih punya sebuah kesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah gitu ya. Seperti Rasul Saulus kurang jahat apa gitu ya. Tapi ketika dia bertemu sama Tuhan, dia bisa berubah jadi Rasul Paulus yang luar biasa. Ya, jadi jangan pernah melihat masa lalu kita siapa, jangan kita melihat kecilnya kita. Ya, kita kecil memang, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Dia yang besar, membuat kita yang kecil menjadi besar karena Dia. Ya, jadi itu aja, Pak Hendri, tetap semangat. Tadi ada yang siapa yang mau ngucapin sesuatu tadi? Oh, ya. Jadi karena kemarin semua tim bantu doain buat mertua saya. Cuman kebetulan kan masih dipisah ya. Soalnya mertua udah mulai membaik, sudah nggak, kadang-kadang dia kalau malam nggak bisa tidur. Nah, semenjak didoakan itu udah mulai bisa tidur, agak tenang gitu. Nah, terima kasih semua teman-teman dan
Cuman istri saya agak malu nih orang. Ya, nggak apa-apa. Diwakilin aja berarti ya, Ibu ya. Diwakilin Coba sama bentar ya. suaminya. Oh iya, ini mau dia. Oh. Tapi saya Dulu. Oh dia malu katanya lagi Oh makan. iya, Mohon iya, maaf iya. semuanya, oh teman-teman. iya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah diwakilin ya. Iya. Oke, senang sekali Pak Henry Iya. buat semua sharingnya hari ini. Saya melihat bahwa Pak Henry begitu setia ya ikutin dari Miracle is Free ke Zoom ya ke GIC. Menurut saya itu sebuah progres yang luar biasa ya. Iya, karena tetap gini Pak semangat. Pastor Fendi, mohon maaf nih saya selang. Ya, ya, Jadi nggak saya apa-apa. kenapa saya mau begini, karena saya mau lebih dekat lagi, karena saya selama ini mencari, ya intinya gini lah, saya mau dekat sama Tuhan karena selama ini saya nggak punya kedamaian, karena ya pelanggaran saya banyak masalah dahulu nih. Jadi untuk dijelaskan tuh panjang, jadi lebih baik saya ngomong yang artinya saya mau mencari kedamaian itu. Amin, Karena selama amin. ini saya hidup nggak punya kedamaian itu. Amin, Itu amin, aja amin. sih. Oke, ya. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Iya, Waduh. makanya saya mau membuka diri saya. Siap, siap. Yang Oke. penting saya mau nanya Pak. menyerahkan Saya mau nanya Pak diri Henry. saya. Saya mau buka diri. Ya, Saya mau nanya Pak Henry. Ya, iya. Nenek moyangnya seorang Iya. pelaut bukan? Tadi saya mau ngomong begitu tapi nggak enak saya. Ya wis. Saya mau nanya itu. Ya, jadi nanti Henry ada waktu pas semuanya sudah reda ya, nanti mungkin Pastor Rudi Wijaya nanti akan baptis Anda ya. Jadi Ya, nanti terima kasih Pak Pastor Paulus, terima kasih. Ini sudah mulai agak reda, nanti ya karena dia sudah minta sama saya untuk dibaptis ya, nanti Pastor Rudi Wijaya akan atur kapan beliau akan membaptis Anda ya. Gitu. Siap. Pastor, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Oke, Khusus saya kasih cemplung-cemplung kesempatan itu memang satu lagi dibawa. nih. Ada yang baru soalnya, Ibu Imelda Agustin. Ibu Imelda itu mungkin Ibu anu ya, Ibu Rianti ya. Oh, Ibu Rianti. Tadi saya. Ibu Rianti. Madam. Ibu Imelda siapa ya? Waduh, ini agen rahasia ini. Ayo. Oke, mungkin Pak Adi Suyadi, ada yang mau dibagikan? Ada yang mau di? Nah, ini yang saya menunggu-nunggu nih. Pak Adi, ada Mana cerita Pak Adi? apa? Shalom semuanya. Ya, shalom. Silakan Pak Adi. Ya, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih juga nih kepada semua tim yang sudah bantu doa anak saya yang kemarin sakit. Puji Tuhan sekarang sudah baik semua, walaupun belum mungkin 100% ya, karena kemarin yang kakaknya sudah PCR tapi masih negatif, terus suruh isoman seminggu lagi, tapi secara fisik semua masih positif, jadi suruh isoman dulu. Tapi secara umum kondisi baik, tidak ada keluhan, sehat. Jadi puji Tuhan, tunggu waktu saja. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas doanya semuanya. Amin, Pak Adi. Depannya kita semua diberi kesehatan. Amin. Sehat-sehat selalu ya Pak Adi ya, dan keluarga. Amin. Ya. Terima kasih, Berkati. Pastor. Ya, ini juga Dukungan setia doanya juga semuanya. nih, salah satu ini yang setia. Oke, karena ada Ci Iva yang sudah menampakkan dirinya. Tadi soalnya hitam dan gelap. Silakan Ci Iva. Biasanya Ci Iva ini selalu ada cerita. Kemarin soalnya terlalu syahdu dia. Dia udah tenangan. Oke, silakan Ci Iva. Mungkin mau berbagi hari Minggu, dengerin dapat apa sesuatu. Mengucap syukur aja ya. Intinya ya kemarin ya, mempunyai iman dan berbuat sesuai apa yang kita imani. Itu yang saya dapat. Yang kemarin hari Minggu, Pastor Penny khotbah itu yang saya dapat. Dan itu juga masih belajar sih. Belajar untuk menjadikan iman itu menjadi nyata. Amin, amin, amin. Oh, iya, iya. Saksikan khotbah minggu ini. Akan ada lanjutan dari khotbah Pastor Penny. Ya. Oke, Kita percaya sama Tuhan, yaitu apalagi dalam keadaan seperti ini,
yang dimana orang banyak depresi ya. Maka ada salah satu teman saya yang benar-benar depresi banget sampai pada suatu hari dia dirawat di Sumber Waras, itu saking depresinya dia gitu. Wow, oke. Itu saya mengucap syukur dalam keadaan ini pun Tuhan masih memberikan kita yang pasti kesehatan ya, saat ini ya pasti kesehatan, dan juga terlebih-lebih kekuatan yang Tuhan kasih buat kita semua, yang ya mungkin saat ini juga semua Tuhan kasih kekuatan buat kita. Nah, saya boleh bersaksi sedikit buat teman saya sih, bukan saya sebetulnya. Nah, ini teman saya ini deket banget sama saya, udah seperti adik saya sendiri. Dan tiba-tiba saya tuh ditelepon pagi-pagi sama dia tuh jam 4:30 itu kalau nggak salah. Tiba-tiba saya nggak tahu kok, nggak biasanya orang ini telepon jam 4:30 pagi, sampai seperti histeris gitu. Nah, kebetulan satu keluarga, jadi teman saya ini kena COVID. Nah, anaknya, suami istri itu kena COVID, anaknya itu 2, seumuran dengan anak saya. Nah, memang nggak berjauhan, mungkin beda cuma beberapa bulan aja. Itu semuanya terpapar COVID semuanya. Jadi dari keluarga dia, terus dari orang tuanya dia pun terpapar semua. Jadi dari situ tuh dia mengalami itu, setelah sembuh dari itu ya puji Tuhan sekarang mereka udah sehat, udah seperti biasa. Tapi ada trauma di dalam mereka gitu. Yang salah satunya istrinya yang pagi-pagi telepon saya. Itu setiap hari itu dia bahkan tiba-tiba dia itu kayak ini mah seperti katanya Tuhan itu datang sama dia gitu. Aku didatengin nih sama Tuhan katanya. Ya sih, kamu mau seperti apa? Nah, katanya teman saya itu namanya Jesse. Itu kamu mau seperti apa? Kamu mau ikut saya apa mau diam di sini? Nah, dia bilang saya mau ikut Tuhan gitu kan. Ya udah, kalau mau ikut Tuhan dengan cara apa? Dengan cara saya memberi permen seperti layaknya saya memberikan permen untuk anak kecil. Nah, anak kecil itu akan ingat saya baik sama dia. Oh ya udah, lakuin. Tapi sebelum kamu ikut saya, kamu harus temuin satu orang ini. Nah, orang itu saya juga nggak percaya. Orang itu siapa? Nah, itu Tuhan katanya, yang dia bilang Tuhan. Itu saya, kata orang itu harus saya teman. Makanya dia ngobrol saya setiap pagi itu, setiap hari itu, setiap subuh. Aku harus ketemu kamu karena waktu aku sudah nggak dekat. Lu gila ya, saya bilang. Lu gila ya, bilang gitu. Terus nggak mungkin kayak begitu. Kamu doa dulu. Udah aku udah doa. Bahkan gue udah doa udah setiap hari, katanya. Setiap hari, setiap jam, setiap detik gue duduk berdoa sama Tuhan, katanya. Terus suaminya itu telepon saya. Wah, tadi si ini telepon gini, gue nelfon lu nggak? Iya. Aduh, gue pusing sama dia kayaknya depresi, katanya gitu. Terus dia bilang, nggak lama siangnya dia telepon saya, suaminya, gimana nih Pak, ini teriak-teriak tuh, si istrinya teriak-teriak udah seperti orang nggak hilang kendali gitu. Hilang kendali. Terus tengah malam suaminya itu telepon saya, ini udah nggak bisa Pak, ternyata dia harus dirawat di sini, katanya. Katanya dia memang, kata dokter bilang sih dia nggak sakit apa-apa, cuman dia terkena depresi itu berat sekali, depresinya gitu. Dari situ saya mengucap syukur. Dan jadi dalam keadaan seperti itu banyak orang yang depresi, yang nggak bisa menyerahkan diri dia sama yang di atas, sama Tuhan gitu. Tuhan, saya berserah gitu. Cuman ada sebagian orang yang benar-benar yang nggak kuat iman mereka itu, ya itulah yang mereka alami. Ya, salah satu yaitu saya mengucap syukur dalam keadaan seperti ini pun kita semua yang saat ini online, Tuhan tetap kasih kuat untuk kita semua. Tetap Tuhan kasih berkat kesehatan, walaupun ya keadaan seperti ini bukan keadaan yang membahagiakan buat kita. Ya intinya sih tetap mengucap syukur, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Itu aja sih.
Oke, thank you Civa. Sangat-sangat ininya ya. Tapi saya terinspirasi juga tuh ya, mencari kalau jandanya mencari Elisa ini baru kali ini ini ada orang yang mencari Ivan nih. Waduh. Dan gini loh kok, saya bilang gini, kok kamu cari saya, yang tepat itu kamu cari gembala kamu yang mungkin dia dapat membimbing kamu. Saya bilang gitu, saya nggak ada apa-apanya. Enggak, tapi Tuhan tunjuk kamu, Tuhan yang mana dulu, saya bilang gitu. Tuhan yang mana dulu. Terus saya bilang gini, iblis pun bisa ngomong seperti itu, saya bilang gitu. Dan firman pun, aku udah baca firman, aku udah berdoa sama Tuhan, udah segala macam. Terus suaminya bilang, wah itu bini gue tuh terlalu ngeroh loh, lo tahu nggak? Ngeroh banget, di mana-mana dia ngeroh. Lagi marah pun dia ngeroh katanya. Waduh. Nah, itu bukan udah, itu saya bilang, itu udah bukan bagian saya. Lo mesti konsultasi sama orang yang lebih mengerti, yaitu kamu punya gembala ya, kamu cobalah konsultasi sama beliau, saya bilang gitu. Saya pikir dia habis ikut sarannya Pak Paulus, karena soalnya Pak Paulus bilang sebelum dia marah katanya suruh doa dulu. Tapi puji Tuhan puji Tuhan sekarang udah mulai pulih sih, ya. udah dibawa pulang dari sumber waras gitu. Oke. Udah berangsur pulih sih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi setidaknya dari sini kita semua bisa belajar bahwa setiap dari kita itu harus jaga sikap rupanya. Karena bisa saja setiap hari itu orang lain mencari jawaban dari hidup kita loh. Kalau kita lagi ngaco, waduh. Nah, jadi Civa itu ya puji Tuhan, temennya masih bisa melihat masa depan hidupnya dari Civa ya, sangat penting. Loh iya, ada satu kutipan menarik bilang begini, iblis itu sukanya mengorek masa lalu karena dia memang tidak bisa memberikan kita masa depan. Waduh. Coba nanti saya buat quotes-nya ya. Jadi waktu seseorang melihat Tuhan dalam hidup kita, dia bisa melihat masa depannya. Jangan malah mengingat masa lalunya. Makanya sangat penting bagi kita setiap hari untuk menjaga sikap supaya kemanapun kita pergi, Tuhan bisa menunjukkan masa depan seseorang melalui mulut kita atau mungkin sikap kita. Itu saya sebelum marah saya makan. Hilang amarah saya. Iya, kekenyangan, Pak. Bukannya. Langsung ngantuk. Hanya jauhan badannya kecil segini. Oke. Gede, Pak. Oke, ini udah nggak kerasa ya, udah 1 jam nih kita. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pastor Paulus, silakan Pak. Kawan-kawan, jadi saya senang ya hari ini kita bisa interaktif, ya bisa terbuka, ada banyak kesaksian, ulasan firman yang juga membuat kita lebih ngerti ya apa yang Tuhan mau dari hidup kita ini ya. Tadi saya dari minggu kemarin sih ya saya godain Pastor Fendi ya. Waktu saya mau pergi lalu saya telepon dia siang-siang hari Minggu. Wah, khotbahnya luar biasa ya, memberkati. Memang itu sebetulnya kan khotbah yang biasa ya, artinya selama saya jadi pendeta itu mungkin saya membaca kisahnya seorang janda itu ya, itu mungkin ya kalau 1 juta kali ya belum ada, tapi paling tidak itu sangat sering sekali gitu ya. Tapi ada sesuatu yang memang firman itu memperbaharui ya. Jadi pengertian yang lama itu terus bukan ditinggalkan, tetapi sebagai basic, sebagai satu landasan untuk mendapatkan sesuatu pemahaman yang baru ya. Kalau bahasa Alkitabnya namanya pewahyuan atau revelation begitu ya. Jadi Pastor Fendi kan ngomong jadi bottom up, sesuatu yang terbalik ya. Jadi kalau biasanya tuh yang besar itu kan isi yang kecil, tapi di tangan Tuhan tuh sekali lagi suka Tuhan itu yang melakukan hal yang agak aneh gitu ya. Ini kan buli-buli isinya itu sedikit ya, tetapi harus menuangi ya, harus dituangkan minyak dalam buli-buli itu kepada tempayan-tempayan yang besar gitu ya. Jadi sesuatu yang aneh, tetapi itulah iman ya. Iman itu memang kadang-kadang harus kita timbang ya. Kalau itu membahayakan.
Ya, tetapi kadang-kadang Tuhan juga mau iman kita itu dalam bahasa Jawa iman pokoknya. Ya, iman pokoknya. Nah, karena ini hanya buli-buli dengan tempayan, jadi tidak terlalu membahayakan. Toh Elisa hanya bilang minta pinjem, ya sebanyak-banyaknya tempat buli-buli. Kalau Pastor Fendi ngomong tempatnya itu diganti apa? Baskom ya kemarinnya. Baskom itu di Alkitab tidak ada baskom. Nah, tapi tidak apa, itu cukup menarik juga. Tapi itu betul-betul terjadi karena iman itu tidak mengenal kompromi. Iman itu unlogic, ya tidak mengenal logika. Ya kalau iman masih bisa dilogikakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bukan iman, ya. Dan kita tidak membutuhkan Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang kita harus mengerjakan hal seperti itu. Kecuali memang kita ngadepi virus corona, ya kita mesti harus pakai hikmat. Jangan kita lalu bicara, enggak perlu takut, lalu kita harus terjang semuanya, ya. Seperti tadi di radio El Sinta saya marah-marah, ya, karena ada satu isu bahwa seorang nakes sedang menyuntikkan vaksin yang ternyata itu lupa belum diambil, ya, jadi vaksinnya itu kosong. Itu di blow up, dibesar-besarkan sangat luar biasa, dan katanya 500 orang itu disuntik dengan apa itu? Dengan suntikan kosong. Saya marah besar. Ya. Kalau toh memang ada sebuah kesalahan, itu kan dari sekian puluh juta, salah kan tidak disengaja. Masa ada seorang tenaga kesehatan yang sengaja begitu, ya. Toh kalau betul-betul saya ini kan orang medis, jadi kalau disuntik begitu, udara disuntikkan gitu kan, ya paling tidak itu kan sakit, ya udara disuntikkan itu sakit loh. Ya itu terjadi kolor dolor tumor rubor, ya gitu ya. Jadi sakit gitu. Nah itu kan oke, kalau memang itu mungkin sudah diakui kan hanya 1 orang, tapi jangan dibesar-besarkan. Jadi Tuhan mau juga kita tidak seperti itu. Ya memang kadang-kadang bisa dilogika, iman itu seperti itu, tapi bukan semua seperti itu, ya. Kadang-kadang Tuhan juga minta mau kita ini melangkahkan kaki kita seperti 10 orang kusta itu, suruh jalan dulu, ya. Nggak ada yang komplain sama Tuhan, lalu mereka berkata, sembuhkan dulu dong Tuhan, kalau sudah sembuhkan aku bisa menunjukkan diriku kepada para imam. Ya, dengan tidak ada kompromi maka 10 orang ini jalan. Nah, mujizat terjadi suddenly, tiba-tiba pada waktu mereka berjalan, lalu mujizat terjadi. Jadi pesan dan kesan dari firman yang kemarin hari Minggu itu luar biasa. Dalam kita menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini, ya jawabannya kadang-kadang Tuhan, kalau kita doa kepada Tuhan, Tuhan berkata tunggu, ya. Ada yang seketika, ya ada yang suddenly, ya. Tapi Tuhan juga ngomong tunggu, ya. Ada yang Tuhan berkata tidak. Nah, apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Itu ya. Jadi seperti tadi Dedi menyampaikan firman, itu firman iman. Fendi kan sudah berkata bingung, ini 1 bulan jual 10.000 botol saja sukar. Tapi Dedi sudah bisa menjual 15.000. Bahkan dia tadi membukakan wacana saya dan roh saya meloncat. Artinya cakrawala berpikir saya itu meloncat. Bu Gembala tadi juga ngomong, IHK kita mulai. Ini IHK itu kan masih gereja kecil, bukan gereja besar. Di luaran sana orang tahunya IHK itu gereja besar loh, teman-teman. Ada yang telepon sama saya, kalau Pastor Paulus kan gerejanya besar, jemaatnya sudah ratusan ribu. Saya bilang haleluya, puji Tuhan. Mantap. Nah, itu ratusan ribu loh. Dan cabangnya banyak. Di seluruh dunia ada cabang IHK. Saya bilang, ya puji Tuhan. Ya, tapi itu tadi Dedi bilang, jadi bilang Indonesia. Jadi kalau 15.000 itu kurang, targetnya 150.000 botol. Ya, jadi itu iman juga. Ya, nggak masuk akal juga. Tapi kalau Anda kerjakan, Dedi kerjakan, nanti masuk akal. Ya, jadi ya seperti itu. Kadang-kadang nggak bisa tuh kita langsung simsalabim, Tuhan, aku minta uang, lalu uang datang dari surga 1 kontainer. Ini bani gundulmu malah mati. Gitu. Gitu. Iya, gitu malah mati, tidak jadi menikmati uang.
Ya step by step, kecil dulu dikerjakan pekerjaan masa-masa seperti ini. Hari Minggu kemarin saya muter-muter sama ibu saya, ini agak lama dikit tidak apa-apa ya, supaya teman-teman ngerti ya, bahwa masa-masa pandemi kita harus berinovasi. Kita tidak bisa nunggu, Tuhan datanglah kepadaku, lalu bahasa roh gitu. Nanti yang datang itu mak lampir, bener loh, bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu maunya kita ini bekerja, bertindak, ya. Puli-puli sedikit, minyaknya sedikit, tapi tuangin. Ya kalau itu diperintah Tuhan, jalankan. Kemarin hari Minggu saya jalan sama istri saya. Saya lihat satu outlet, ya jualan apa itu namanya, jualan tidak jelas, jualan makanan rumahan gitu. Saya tanya sama pemiliknya, 1 bulan omsetmu berapa? Cepek tiaul 100 juta, saudara. Bagi saya cukup terkejut saya. Saya cukup terkejut sekali ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan modal yang tidak terlalu besar, lalu mendapatkan ya dari 10 juta omset ini ya dapat 15 juta kan lumayan. Nah kalau Anda dapat 15 juta dalam masa-masa pandemi ini kerja ikut orang, saya mau tanya jabatanmu apa dan siapa yang menerima kamu kan gitu. Nah, mari kita sekarang berinovasi di masa-masa sukar seperti ini. Janda Sarfat tidak punya apa-apa, ditinggal mati suaminya nggak ninggalin warisan, ninggalin utang. 2 anaknya mau diambil debt collector sebagai jaminan pelunasan utang. Menyakitkan bukan? Tapi kalau kita nurut dengan Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Gitu ya. Jadi itu ulasan saya sebagai penegasan dan juga ringkasan dari pertemuan kita malam hari ini. Tetap terus andalkan Tuhan. Jangan meleng sedikit pun karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat, ya. Banyak sekali di luar sana orang menawarkan, ayo pergi ke dukun ini, nggak dapat jodoh itu loh bisa memberikan kamu jodoh. Kamu bisa menikah dengan orang yang dukun berikan itu, tapi anakmu jadi anak setan. Soalan kan. Jadi mari kita dengan Tuhan saja, ya. Dengan Tuhan itu ada proses step by step ya. Nggak bisa Tuhan cepat kalau bisa sekarang, ya. Ya kalau saya sering sekali ngomong ya, berkat yang kita terima itu sebesar apa? Jawabannya hanya satu sebetulnya, sebesar perubahan karaktermu. Kalau karakter kita cepat berubah, kita cepat diberkati. Kalau karakter kita berubah lagi, cepat diberkati lagi. Karakter kita nggak berubah-berubah, bergumul seumur hidup. Dan gitu. Makanya kan ya seperti itu ya. Itu saja Pastor Fendi yang saya sampaikan ya. Minta maaf agak panjang dan lebar, tapi saya harap teman-teman bisa menangkap yang dari awal tadi sampai closing statement saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Gem. Satu penutup yang cantik. Oke, kita akan akhiri ibadah kita karena udah 1 jam lebih ya. Nah juga mau meeting. Silakan Ibu Tri, kita akan berdoa syafaat. Nanti ditutup dengan doa berkat dari Pastor Charlton. Silakan Bu Tri. Teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa, memohon belas kasihan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu di malam hari ini Tuhan. Dalam kami menjalankan kegiatan kami setiap hari Selasa GIC Tuhan, guna memperkuat iman kami Tuhan. Iman percaya kami akan penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak kami Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Eko dan Ibu Gembala, juga beserta keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Bapak penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, hikmat marifat yang daripada-Mu sempurna untuk Bapak Gembala kami Tuhan, beserta keluarga besarnya. Juga untuk para diaken semua Tuhan yang ikut melayani Tuhan. Kami juga serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak rencana-Mu yang terbaik buat kami semua. Juga untuk gereja kami IHK ini Tuhan, kami berdoa ya Bapak, baik yang di kota, di Bandung, di Bogor, di Taman Palem, AS Ministry, maupun IHK Internasional Tuhan, kami percaya pada waktu-Mu yang tepat Tuhan, Engkau akan berikan gereja kami ini gereja yang besar, gereja yang luar biasa, gereja yang berdampak bagi seluruh umat yang sekarang
baru mengalami masa pencarian kebenaran firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Giovanni Tuhan yang telah Engkau tarik Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan agar menguasai hati, pikiran, dan kehidupan Bapak Giovanni Tuhan untuk selalu mencari kebenaran-Mu Tuhan dan menjalankan semua firman-firman-Mu yang Engkau tuliskan di dalam buku Bible kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, kami percaya Bapa, dan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau segera melalukan virus-virus pandemi yang melanda seluruh dunia ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta jajaran aparat yang ikut ambil bagian dalam kepemimpinan bangsa kami ini Tuhan. Kau berikan Tuhan inovasi ilahi yang daripadamu Tuhan, agar apapun yang Bapak Presiden ambil rencananya untuk rakyat kami adalah yang terbaik Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau pun mengampuni segala dosa kesalahan kami semua Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk jemaat kami juga Tuhan, baik dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Bapak, Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus juga untuk para medis Tuhan, kami percayakan Tuhan melalui Engkau, melalui tangan-tangan medis Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan dalam menjalankan tugasnya Tuhan untuk merawat para pasien-pasien yang membutuhkan tenaganya Tuhan. Kiranya Bapak, doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami naikkan hanya ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berada mengucap syukur, dan kini tiba saatnya kita menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita menerima anugerah dan kebaikan Tuhan sepanjang satu minggu yang baru. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita akhiri ibadah kita, dan kembalilah kita bersama-sama membawa berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih penyertaan yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita yang Maha Yesus dan Allah Kudus memberkati, menolong kehidupan kita mulai dari hari ini sampai saatnya Tuhan datang menjemput kita. Mari kita semua yang sedang menikmati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati para pengurus panitia ulang tahun. Diharap tidak live dulu ya. Yang lain kita. Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini apa ini? Oke. Ini siapa nih? Oke, kita akan berfoto ya. Oke, sebelum meninggalkan. Oke, foto dulu. Saya foto dulu. Dibuka wajahnya ya, Pak Jarod. Selamat malam, Pak Tentara kita. Wah, mantap. Selamat malam, Pak Jarod. Yuk, shalom. Bu Imelda, tolong dibuka Ibu Tabi. Ibu Tabi. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheers. Oke, wah, Bu Rianti baru aktif. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan berkati ya. Selamat malam Rianti. Halo. Selamat malam semuanya. God bless ya. Tuhan berkati. Salam buat semua ya. Tuhan Yesus memberkati kawan-kawan.